Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akuntansi Keuangan Syariah yang beranggotakan Anis Hairunisa, Enji Kusuma Atiyah, Desyana Swandina, Dwi Puspitasari, Hesti Apriani, Naomi Esti, dan Resita Juliana ingin mempresentasikan materi mengenai transaksi dan akuntansi ijaroh. Definisi ijaroh. Akad ijaroh menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang yang didasari pada transaksi sewa menyewanya. Pada dasarnya, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijaroh adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Sementara pengertian akad ijaroh menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyewakan hak atas asetnya kepada pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa menyewa yang telah disepakati. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Resita Juliana. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang keunggulan akad ijaroh. Keunggulan akad ijaroh itu terbagi dua, yaitu pada objek transaksi, akad ijaroh ini lebih fleksibel. Yang kedua, juga dengan menggunakan akad ini, maka resiko usaha akan lebih rendah, karena pendapatan sewanya yang relatif tetap. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis akad ijaroh. Jenis akad ijaroh ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, ijaroh wa iktina atau al-ijaroh muntahiyah bitamlai. Ijaroh ini terjadi di mana suatu perjanjian atau wa'ad pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek ijaroh telah selesai. Pengalihan kepemilikan kemudian bisa dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema akad ijaroh sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran. Yang kedua ada ijaroh tuma al-bai. Ijaroh ini untuk penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang tersebut, sehingga di akhir masa sewa barang tersebut menjadi hak miliknya. Yang ketiga ada ijaroh mausufa bi al-bima. Ijaroh ini menerangkan dengan jelas perihal keuntungan dan jasa yang disewakan, namun tidak dengan properti yang menghasilkan manfaat. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada properti tersebut, kontrak tetaplah berjalan. Yang keempat ada ijaroh manfaat. Ijaroh manfaat ini yaitu memiliki objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada ijarah pekerjaan. Ijarah pekerjaan itu mengarah kepada penyewaan objek pada bentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti memperbaiki barang, membangun bangunan, menjahit baju, mengantar paket, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, akan dipresentasikan oleh Hesti. Jenis akad ijarah selanjutnya ada ijarah asli. Ijarah asli hampir sama dengan ijarah lainnya, yaitu melakukan transaksi sewa-menyewa terhadap objek sewa yang ingin dilakukan. Namun, dengan ijarah, ini tidak ada pemindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang ketujuh ada ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan lebih lanjut perihal menyewakan aset atau barang yang sebelumnya sudah pernah atau telah disewa pemilik kepada yang lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi. Ya, baik. Selanjutnya merupakan dasar hukum ijaroh. Untuk hukum ijaroh atau sewa-menyewa ini adalah mubah atau diperbolehkan syarat. Namun ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat, yakni
Abu Bakar Al-Asyam, Ismail bin Aliyah, Hasan Al-Basri, dan Al-Kasyani Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Dasar hukum diperbolehkannya ijaroh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Talaq 65 ayat 6. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Kasyah 28 ayat 26 dan 27. Dan selanjutnya merupakan hadis. Perlakuan akuntansi akad ijaroh. Berdasarkan PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijaroh adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Di sini ada biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, pendapatan, dan beban. Dari sisi akuntansi pemilik atau mukjir, biaya perolehan adalah objek ijaroh diakui pada aset objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehan. Untuk penyusutan dan amortisasi, dilihat dari sisi akuntansi pemilik, yaitu objek ijaroh disusutkan atau diamortisasi. Jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Pendapatan dan beban. Dilihat dari akuntansi pemilik atau mukjir, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Sedangkan dilihat dari sisi akuntansi penyewa atau mustajir adalah beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Unsur-unsur akad sama maksudnya dengan rukun-rukun akad. Rukun dimaksudkan sebagai unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang menjadi bagian-bagian pembentuknya. Terbentuknya akad karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut Hanafiyah, rukun dan syariat ijaroh hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun ijaroh ini terdiri dari akid atau pihak-pihak yang berakad. Akid yaitu pihak yang melakukan akad, yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa atau mustajir, dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa atau muajir. Yang kedua adalah sigot atau ijab dan qabul. Sigot ijaroh yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijaroh. Yang ketiga yaitu ujroh atau upah. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat adalah manfaat. Manfaat dari objek yang diijarohkan harus sesuatu yang dibolehkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Enji. Jadi di sini semua harta benda boleh diakadkan ijaroh di atasnya kecuali yang memenuhi syarat sebagai berikut. Manfaat dari objek akad sewa menyewanya harus diketahui secara jelas. Lalu objek ijarohnya dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Lalu objek ijaroh dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara. Objek yang disewakan juga adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Dan yang terakhir, harta benda yang menjadi objek akad ijaroh haruslah harta benda yang bersifat istimali, yaitu harta benda. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh rekan saya Atia. Oke, terima kasih Enji. Tujuan atau manfaat akad ijaroh. Tujuan utama ijaroh yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan. Di mana dalam akad ijaroh, pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang, sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan
membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya. Tujuan persewaan ini adalah untuk memperkenalkan nilai dan etika Islam dalam hal sewa-menyewa barang. Secara umum, ijaroh berarti pemindahan manfaat atas suatu barang. Melihat pola transaksinya, ijaroh menyerupai jual beli. Hanya saja apabila jual beli yang menjadi objek transaksi adalah barang sedang ijaroh adalah jasa. Pengaruh dalam bisnis syariah itu sendiri bisa kita lihat melalui salah satu akad ijaroh, yaitu ijaroh amal. Dalam ijaroh ini sewa menyewa dengan sistem jasa di mana para konsumen membayar setelah memakai jasa tersebut. Dalam transaksi jual beli jasa tersebut, tentunya di dalamnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan syariat Islam itu sendiri mulai dari awal transaksi, kesepakatan sampai pembayaran atas jasa tersebut. Semaunya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad ijaroh ini. Sehingga dalam akad ijaroh ini memiliki suatu pengaruh lebih di dalamnya untuk dijadikan suatu pedoman dalam bertransaksi kegiatan sewa menyewa atau jual beli. Next slide selanjutnya, syarat akuntansi ijaroh. Adanya syarat-syarat ini dimaksud untuk menjamin bahwa ijaroh yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Yang pertama ada syarat terjadinya akad, yaitu syurut al-inqad. Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad ijaroh dipersyaratkan mumayyiz. Yang kedua, syarat pelaksanaan ijaroh atau syurut al-nafas. Akad ijaroh dapat terlaksana bila ada kepemilikan dalam penguasaan, karena tidak sah akad ijaroh terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Yang ketiga, syarat sah atau syurut al-syiha. Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Dan yang terakhir ada syarat mengikat atau syurut al-luzum. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Yang kedua, terhindarnya akad dari uzur yang dapat merusak akad ijaroh. Next selanjutnya rekan saya Dwi Puspitasari. Ya baik, terima kasih Atia. Selanjutnya yaitu syarat pembiayaan ijaroh. Yang pertama, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa. Yang ketiga, akad ijaroh dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. Dan yang terakhir, aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hesti. Baik, ketentuan objek ijarah. Ketentuan objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan dan kesanggupan memiliki manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenal secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Dan yang terakhir, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih.